Halo sahabat cerot, cerita lengkap One Piece Chapter 1022. Serangan kombinasi Sanji penjahat kelamin dan Zoro petapa edan hancurkan King dan Queen. One Piece Chapter 1022 akan berjudul The Star Entrance, atau bisa diartikan kemunculan para bintang. Lalu seperti apa jalannya cerita di chapter terbaru kali ini? Berikut detail lengkap dari spoiler terbaru manga One Piece Chapter 1022. Bab dimulai dengan pembaruan perang Onigashima. Narasi mengatakan bahwa perbedaan jumlah antara kedua belah pihak mulai menyempit. Kita juga bisa melihat peta kastil Onigashima dengan posisi di mana masing-masing Tobiropo dikalahkan. Meskipun peta menunjukkan posisi 5 Tobiropo yang dikalahkan, kita hanya melihat 3 panel dengan Black Maria, Woshu dan Sasaki tidak sadarkan diri setelah pertempuran mereka. Kemudian kita melihat pulau Onigashima terbang di langit. Sungguh terlalu ibu kota bunga sudah dekat. Kita dapat melihat di peta kecil bahwa pulau itu telah menempuh setengah jarak dari pantai Wano Kuni ke ibu kota bunga. Luffy terlihat berteriak, berisik enjing, dan penuh energi. Dia akhirnya pulih setelah memakan semua makanan yang diberikan Keribu kepadanya. Dasar rakus, perut kecil makan banyak. Kini Onigashima berjarak 15 menit dari ibu kota bunga. Skene beralih ke lantai 3 Onigashima. Reizu dan Fukurokuju sedang bertarung. Raizu menggunakan tekniknya, Ninpo, Bunshin no Jutsu, seni ninja, untuk membuat beberapa klon. Jangan-jangan dia dari klan Uzumaki yang melarikan diri. Fukurokuju menggunakan tekniknya, Ninpo, Mimitabu Crackers, Ninja Art, Erlobe Crackers, HI-75Y, yang dengannya ia dapat mengontrol daun telinganya, yang memiliki petasan di tepinya, sesuka hati seperti cambuk. Terlepas dari kenyataan bahwa Raizu menyerangnya dengan beberapa klon, Fukurokuju mampu melihat melalui teknik Raizu dan berhasil mengenai Raizu yang sebenarnya. Raizu, mengapa kamu memilih untuk melayani Orochi? Fukurokuju, aku seorang ninja dan adalah tugas ninja untuk melayani Shogun dari Wano Kuni. Sebaliknya, pria yang kau layani hanyalah hantu. Kau tidak bisa menjadi ninja sejati karena Anda tidak bisa menahan perasaan pribadi Anda. Raizu, tindakan kami tulus karena kami bertindak dengan perasaan pribadi kami. Kami semua mati bersama Oden sama pada hari itu. Apa yang kau lihat hanyalah hantu yang ada di sini untuk melaksanakan kehendak Oden sama. Apa yang kami lakukan adalah tugas, karena itu adalah perasaan kita yang mendorong kita. Malam Kaido dan Orochi akan segera berakhir, dan matahari akan menyinari Wano Kuni saat Momonosuke sama menjadi Shogun. Saat Raizu berbicara, terlihat pula anggota lainnya dari para samurai Akazaya, Kinemon, Kiku dan Ashura masih terbaring di tanah dan yang lainnya berlari atau berkelahi, termasuk Denjiro, beralih lagi ke bagian lain dari lantai 3 Onigashima. Killer dan Hawkins sedang bertarung. Hawkins menggunakan bentuk seperti orang-orangan sawah. Kita bisa melihat beberapa boneka jerami di tanah. Tampaknya Killer menyerang Hawkins berkali-kali tetapi tidak ada efeknya berkat kekuatan Hawkins. Killer, berapa banyak nyawa yang kamu simpan? Hawkins, tidak banyak yang tersisa. Fufufu, pembunuh menusuk Hawkins tapi Hawkins tertawa. Hawkins, ya, aku tidak punya banyak nyawa lagi. Tapi pertanyaannya adalah, hidup siapa itu? Scan beralih ke lantai 2 Onigashima. Lau dan Kid bertarung dengan Big Mom. Tante Semok, susu racun. Tiba-tiba, Kid berlutut dengan luka tusukan muncul di dadanya. Dasar payah, berguru ke katak Beezer. Kembali ke lantai 3, Hawkins, jika kau membunuhku, kaptenmu juga akan mati dengan tanganmu sendiri. King dan Queen, yang ini dalam bentuk bibrida, menghancurkan seluruh lantai bersama-sama. Mereka menyerang semua gifter yang mengkhianati mereka. Area terbakar. King meraih kepala gifter berlengan 4. Marco telah mencapai batasnya sehingga dia tidak bisa menghentikan mereka lagi. Sanji mencoba melawan mereka berdua juga, tapi dia terhempas. Sanji berteriak pada Chopper dan Miyagi untuk membawa Zoro dan lari jika obatnya tidak bekerja. Miyagi mengatakan obat itu mungkin memerlukan beberapa waktu untuk diaktifkan karena Zoro dalam kondisi kritis. Sanji memasuki pertarungan lagi dan menendang wajah Queen. King pergi untuk Zoro. Prospero masih di dalam ruangan, tapi dia sedikit bergerak keluar dari zona aksi. Dia telah menarik permennya dan membidik Sanji. Niatnya adalah menembak Sanji untuk membalaskan dendam pernikahan. Baper ya. SUNGGUHTERLALU. Prospero memiliki Sanji dalam jangkauan. Tetapi sebelum menembakkan panahnya, Nekomamushi datang dengan kecepatan penuh dan menamparkan wajah Prospero. Pukulan itu membuat Prospero terlempar dari lantai langsung. Dia mengenai beberapa batu di dekatnya. Chopper, Miyagi dan Tristan berlari bersama Zoro.
Sepasang samurai menggendongnya. Namun, Raja muncul sebelum mereka memotong jalan mereka. King menyihir bola api di tangannya dan menyerang Chopper dan yang lainnya dengan serangan baru yang disebut Andon, Kaisar Api. Marco muncul dengan kecepatan tinggi dan memblokir serangan King dengan Fusi Azami, Immortal Azami Flower, serangan yang sama seperti serangan Kizaru di Marineford. Sedap-sedap gurih, asoy, geboy, ahoy, mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari cerita One Piece ini. Buah nangka ada sikinya cukup sekian dan terima kasih.